Selamat pagi, salam sehat, salam jumpa, dan salam sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur pada hari ini kita dapat berjumpa lagi. Kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Semoga sabda Tuhan boleh menjadi penerang dan semangat kita pada hari ini. Mari kita berdoa memohon pimpinan Tuhan. Ya Tuhan yang maha baik, kami sungguh berterima kasih jika pada hari ini Engkau masih mempercayakan kehidupan. Kami ingin melaksanakan tugas kami dengan baik pada hari ini. Mohon bimbingan dan penyertaan-Mu, dan mohon pencerahan sabda-Mu, sehingga membuat kami senantiasa kuat dan melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, bacaan kita pada hari ini terambil dalam Yohanes 20 ayat 24 sampai 31. Tetapi saya hanya membaca ayat 27 saja. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Sampai sedemikian pembacaan kita. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan sabda Tuhan. Saudara, tema kita pada saat ini adalah percayalah kepada Tuhan. Saudara, dalam keberadaan kita sebagai manusia, persentase untuk melihat secara langsung, untuk menjadi percaya, itu lebih besar ketimbang kita hanya mendengar dari orang lain. Sebagian besar manusia membutuhkan bukti yang bisa dilihat dan diraba, sehingga dengan itu ia akan menjadi percaya. Saudara, dalam bacaan kita ini, Thomas menunjukkan dirinya sebagai pribadi yang membutuhkan bukti fisik secara langsung untuk ia bisa percaya kepada gurunya yang telah bangkit. Karena ia telah berkata dalam bacaan sebelumnya, "Aku tidak akan percaya sebelum aku mencucukkan jariku dan melihat bekas paku pada tangannya." Saudara, jelas sekali Thomas membutuhkan melihat secara langsung dan meraba secara langsung, maka ia bisa menjadi percaya. Saudara, melihat situasi ini, Tuhan pun datang kepada Thomas dan mempersilahkan kepada Thomas untuk menaruh tangannya, mengulurkan tangannya, dan mencucukkan ke dalam lambungnya. Dan Tuhan menegaskan kembali kepada Thomas, "Dan janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Saudara, Tuhan itu adalah Allah yang sangat baik. Ia memahami setiap kita dan ia berproses di dalam iman yang menjadi pengalaman hidup kita untuk kita menjadi pribadi yang semakin hari semakin baik dan berkenan di hadapannya. Saudara, di dalam bacaan ini, di bagian terakhir Tuhan mengatakan, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Inilah sebuah pernyataan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang hadir di dalam kehidupan kita. Dan ia benar-benar bangkit dan menyertai kehidupan umatnya. Maka dari itu, saudara, di dalam kehidupan yang kita jalani, tentu ada banyak pengalaman, ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan. Tapi satu hal yang harus kita percayai,
bahwa Ia adalah Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kita, menolong kita, membantu kita di dalam persoalan iman yang kita hadapi. Percayalah akan kehadirannya. Yakinlah bahwa Ia senantiasa beserta dengan kita dan akan menolong iman kita bertumbuh dari waktu ke waktu. Maka dari itu percayalah, meskipun kita tidak melihat, meskipun kita tidak melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Selamat berproses untuk terus menjadi percaya, karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih untuk mencerahkan kami kembali dari kisah pengalaman Thomas. Ajar kepada kami untuk kami percaya, meskipun kami tidak melihat secara langsung bagaimana Engkau bekerja di dalam kehidupan kami yang kami jalani, di dalam tantangan yang kami hadapi. Yakinkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, yang bangkit untuk hidup kami, untuk orang-orang percaya. Kami serahkan hari ini, semoga hikmat-Mu menolong kami, dan semoga kami terus semakin percaya kepadamu di dalam menjalankan tugas peran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.